Rosian Kailin itu adalah kakak sulung kami dan Yuda adalah putra sulungnya. Jadi almarhum sempat dirawat di rumah sakit selama 7 hari dan kami selalu datang menemani, utamanya anak-anaknya, dan tadinya kita melihat ada perkembangan. Jadi dari HCU terus kemudian akhirnya pindah ke kamar, artinya kan ada perbaikan kondisi kesehatan. Jadi keluarga senang gitu. Tapi saat dipindah ke kamar ternyata tiba-tiba terjadi perubahan yang cukup mendadak ya. Dan almarhum dikabarkan wafat pada pukul 18:35. Nah, jadi mungkin putranya nih Yuda yang lengkap dari awal cerita tentang Iya. ayah. Jadi si bapak tuh nggak pernah sakit, maksudnya 69 tahun hidup saya nggak pernah lihat dia atau nemenin dia masuk rumah sakit. Memang sekalinya masuk rumah sakit 7 hari langsung pergi, jadi cukup ngagetin. Padahal hari terakhir dia pergi tuh kita udah dibilang bapak udah bisa pulang, udah bisa rawat jalan, tapi ternyata tadi kondisi makin drop ya pergi. Jadi di hari itu juga. Bahkan saya mungkin tamu yang terakhir besuk di rumah sakit. Jadi kan setiap hari itu Yuda sama adiknya Anissa sama kakak ipar saya Mbak Lucy, itu tiap hari mereka bertiga nemenin almarhum. Nah, saya tamu yang terakhir. Waktu saya datang ya kita sempat bercanda, bercanda ringan. Nah, tapi karena komunikasinya emang udah dibatasi karena ada oksigen, kita tahu dia senang dengan candaan itu. Tapi terus setelah, karena saya udah ngerasa senang, udah pindah kamar dari HCU ke kamar, akhirnya ada kegiatan saya di luar, saya pergi. Begitu nyampe di tempat kegiatan sejam, langsung ada kabar krisis, terus ada perlakuan yang medikal untuk pompa jantung, tapi kemudian almarhum wafat gitu. Mas Yuda mungkin sempat menemani detik-detik terakhir papa mungkin atas nama. Iya, jadi terakhir itu kita memang mau melakukan proses intubasi biar nafasnya bisa langsung dipus lewat lewat selang gitu biar cepet. Jadi ya terakhir sebelum proses saya minta izin sama dokter buat ngobrol 1 menit. Saya cuma bilang ya semangat, anak-anak nungguin di rumah, karena dia tuh seneng banget main sama cucu-cucunya, tiap hari selalu nanyain bisa jemput nggak, bisa anterin ke sekolah nggak. Dan ya dia cuma bilang oke. Dia bilang nanti ya artinya dia masih semangat sebenarnya sebelum wafat, cuma ya takdir berkata lain. Jadi ya. Mungkin untuk riwayat sendiri gimana mungkin Mas, riwayat penyakit bapak tuh? Kalau riwayat penyakit sebenarnya bapak mungkin kayak ada asam lambungnya aja, makanya ketika malam tahun baru dia bilang sesak dan dada panasnya, dia cuma pikir oh ternyata asam lambung mungkin, tapi ternyata makin parah keadaannya. Tanggal 6 Januari dia mulai mengeluh sakit, 7 Januari ternyata diperiksa jantungnya membengkak. Mungkin ya di situ dia kaget karena nggak pernah sakit, mungkin akhirnya dia jadi kepikiran terus penyakitnya. Sebelumnya nggak pernah sama sekali sakit. Mas Yuda, Mas Budi mungkin bisa Ya. dijelaskan ini itu mungkin dari siapanya Mas Abde ya, almarhum sendiri. Berisik. Iya, jadi kami bersaudara 8 orang. Jadi abang tertua itu Bang Rosian Kailinto, 3 perempuan, 5 laki. Saya anak yang ke-6, Abdi yang ke-7. Jadi Abdi Negara itu anak yang ke-7. Nah, selama 7 hari dirawat di rumah sakit, Abdi itu datang besuk abangnya itu selama 2 kali, dan 2 kali itu mereka ngobrol berdua di ruangan. Kita nggak tahu apa yang mereka omongin, tapi itu sesuatu yang membahagiakan buat Bang Hanca, karena mereka bisa ada waktu untuk ngobrol bareng, karena di tengah kesibukan masing-masing justru di penghujung hayatnya malah bisa berkomunikasi dengan adiknya. Dengan saya juga kita bercanda, malah dia nunjukin
lihat tuh saturasinya, biasanya 90, kalau 95 berarti bagus, sampai 100. Pas saya datang tuh 98, dan dia senang, dia ketawa, dan karena angka itu saturasinya 98, dokter kemudian punya inisiatif, kalau besok dia nggak ada masalah, kita pindahin ke kamar biasa. Nah dari HCU itu pindah ke kamar ya itu. Jadi setelah ketemu, jadi saya sampaikan ke saudara-saudara yang ada di Sulawesi, sepertinya Kak Hance ini butuh saudara-saudaranya nih datang. Kalau ada waktu buruan datang. Udah pada siap-siap. Jumat tuh udah pada mau datang, Sabtu. Lalu ada halangan. Nah ternyata hari Sabtu udah wafat. Jadi ya keluarga di Sulawesi juga kaget karena kabar dari kita bagus. Malah saya kirim video. Suasana gimana, nggak ada masalah. Gitu. Jadi ya ini apa? Ya kita cuma bisa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi saya mewakili keluarga, mohon maaf jika selama hidupnya Bang Hance Rosian Kailinto sebagai wartawan ya, dulu pernah di majalah Zaman, itu majalah yang pertama kali di Bredel di Indonesia, lalu kemudian pindah di Femina Group. Di Femina Group itu ada majalah Femina, ada majalah Gadis, ada majalah Grazia. Jadi di 3 media itu Bang Hance menulis tentang kebudayaan, musik, film, dan makanya cukup dekat dengan banyak public figure Indonesia dari dunia entertainment, yang misalnya ada ucapan dari Desi Ratnasari, kita keluarga berterima kasih banyak, terus dari Adi MS, dari Denny Malik, ya para senior-senior di industri hiburan, Andre Yanusa, Anang Hermansyah juga datang, terima kasih banyak. Lalu ucapan dari Once Mekel. Jadi orang yang belakangan mengenal setelah almarhum sudah tidak menulis, tapi hampir semua musisi yang ketemu, seperti tadi Mas Ian Antono, itu punya perjalanan karirnya dia itu hampir sama dengan karirnya Bang Han sebagai wartawan. Nah, jadi musisi muda itu mendengar tentang profesi Bang Han sebagai jurnalis yang handal, kata mereka itu dari artis-artis senior tadi gitu. Jadi sekali lagi ya terima kasih buat teman-teman artis yang udah ngasih ucapan. Jeffrey Waworuntu itu salah satu juga yang merasa kehilangan dengan wafatnya Bang Han, dan saya kira banyak banget ya kalau disebut satu persatu, Pak Triawan Munaf, Pak Menteri Sandiaga Uno itu juga ngasih respon yang luar biasa, dan hampir semua ekosistem industri musik itu ngasih ucapan. Saya juga surprise ada ucapan dari Sony Musik. Artinya emang di era Sony itu Bang Hance itu bisa keluar negeri itu karena dukungan dari banyak ekosistem industri musik dalam liputan musiknya gitu. Terus udah pasti teman-teman Slang ya, temannya Abdi, Rido, Ivan, Bim Bim, dan kakak, bunda, Ivan gitu juga ngasih perhatian. Jadi karena dekat dengan Bang Hance. Gitu. Sempat ada curhat biasa mungkin dari Mas Budi atau Yuda kali ya. Kalau aku nggak ada. Kayaknya nggak ada, cuma apa ya? Saya terakhir sih ketemu bapak tuh pakai baju hitam-hitam, nggak tahu firasat atau nggak tahu, cuma kebetulan aja. Terus dia lagi sakit nggak bisa makan, itu pertama kalinya saya nyuapin dia, memang pertama kalinya saya nyuapin dan mungkin terakhir kali saya nyuapin dia makan sama ngasih minum obat. Oke, berarti itu ininya ya. Udah itu aja. sosok almarhum mungkin di mata Mas Budi dan Mas Yuda tuh? Kalau sebagai adik, Bang Hance itu karena kita keluarga Bugis. Orang Bugis itu begitu anak udah dewasa itu dikasih kehidupan mandiri. Jadi udah tamat SD, Bang Hance itu udah meninggalkan keluarga. Jadi udah pindah dari Palu, dari Donggala itu enggak ke ibu kota Sulawesi Tengah Palu, tapi langsung ke Makassar. Tamat SMA di Makassar, langsung ke Jakarta. Nah, kita yang lahir belakangan itu nggak ketemu dengan Bang Hance. Jadi komunikasi kita itu kalau kita ke Jakarta baru bisa bertemu dengan Bang Hance. Dan setelah semua keluarga udah hijrah ke Jakarta, nah baru intens. Nah saya sendiri hampir 2 tahun tinggal di rumah Bang Hance. Awal sebelum punya rumah sendiri, sebelum berkeluarga, pendiam, jarang bicara. Kalau nggak diajak ngomong nggak ngomong.
Tapi begitu dia ngomong kalau nyambung dengan apa yang jadi tema obrolan, apalagi tentang dunia jurnalistik, itu luar biasa. Jadi saya ingat ada 2 pesan penting. Saya juga wartawan ya, sebagai jurnalis dia 2 pesan penting. Yang pertama dia bilang jangan pernah dalam istilah jurnalis itu melacurkan diri sebagai wartawan. Jadi wartawan itu harus independen, harus mandiri, harus berani mengatakan hal yang baik atau yang jahat itu secara jujur gitu, objektif. Jadi wartawan itu harus objektif. Itu. Yang kedua, jangan merasa karena wartawan itu karena ngerasa bisa membuat orang jadi populer, bahkan bisa mengkritisi orang, lalu merasa lebih dari narasumber atau public figure yang ditulis dengan artis gitu. Jadi tapi tidak juga, jangan juga jadi orang yang dibawa public figure yang jadi narasumber kita. Jadi kita harus sejajar, setara. Jadi jangan pernah merasa hebat dari artis yang kita orbitkan, tapi jangan juga merasa rendah diri dari popularitas artis yang kita ketemu tiba-tiba jadi superstar dan kita jadi wartawan yang mengejar berita dan ada superstar yang jadi narasumber. Jadi harus sejajar. Itu pesan yang sampai hari ini sebagai wartawan ya saya ikutin, dan kebetulan ayah kami, almarhum ayah kami juga adalah wartawan. Nah, jadi ide menjadi wartawan yang bekerja dengan hati nurani itu dari almarhum ayah turun ke Bang Rosian, dan insya Allah saya bisa ngejalanin karena kita di keluarga yang jadi wartawan kita bertiga. Gitu. Bapak itu cuma selalu nitip pesan jadi orang yang jujur dimanapun, mau kerja dimanapun, ketemu siapapun jujur, jangan pernah pura-pura. Terus yang kedua jangan pernah gengsian. Kalau lo punyanya A ya udah nggak usah lo maksain untuk beli B. Satu lagi, alhamdulillah bapak saya tuh dia nggak pernah punya utang. Katanya jangan pernah mempunyai utang karena itu bakal ngebebanin hidup. Jadi makanya kami hidup dengan sederhana, cuma dengan kebahagiaan yang sangat besar lah di keluarga kami. Almarhum meninggal di umur berapa? Meninggal di umur 69 tahun. Meninggalkan berapa orang anak? Dan Ada 2 orang anak dan 4 orang cucu yang beliau selalu nunggu weekdays karena itu hari dimana beliau bisa nganterin dan ngejemputin anak-anak pulang sekolah. Itu yang bikin dia semangat. Jadi pernah saya bilang kayak anak-anak mau naik jemputan ya, terus tiba-tiba dia, terus bapak nggak ketemu cucu lagi dong. Nah itu yang bikin kita selalu sedih, ingat itu. Dia sayang banget sama cucu-cucunya. 2 minggu yang lalu saya sama istri ngundang datang ke rumah. Jadi kebetulan belum pernah main ke rumah setelah kita pindah dari Jakarta ke Cibubur, ngundang tuh lewat istrinya Mbak Lucy. Undang Bang Hanca, kita siapin nih, kita undang makan siang di sini. Tapi dijawab, mohon maaf, saya udah ada acara dengan cucu tercinta. Jadi pergi ke PIK ya. Nah, ya, jadi yang ke PIK itu. Jadi itu harapan sebetulnya pengen ngumpul nyenengin abang sendiri karena sama-sama sibuk ya, jadi jarang. Jadi pas ada kesempatan bisa nyenengin malah nggak bisa. Ya, tapi alhamdulillah bisa ketemu selama 2 kali sebelum wafat. Jadi ya, mudah-mudahan almarhum bisa menjadi inspirasi buat kita bersaudara ya, karena dia kakak paling tua, dan buat ponakan-ponakannya, anak-anak saya, dan tentu saja buat cucu-cucunya, baik cucu langsung dari Yuda, insya Allah nanti dari Anissa, maupun cucu dari keluarga kami, saudara kandungnya, karena ya hampir semua kita menikah ya. Bapak tuh jadi walinya ya. Nah kebetulan saya menikah, Bang Hanca adalah wali nikah kami. Jadi anak-anak juga sangat dekat dengan almarhum.